menurut Bapak tidak baik, kemudian biarkan berita yang baik. Yang dicari itu penasaran, bukan berita yang sudah yang tak dilobongin, karena dia sudah tahu itu. Nah selanjutnya dia cari kenapa papa saya melobongin ini. Betul. Maka dia akan pergi ke tetangga dan dia cari, bukan cari yang sudah dia baca, tapi dia cari kenapa lobong ini. Dia mulai baca ini, bolong-bolong ini, bolong-bolong ini, bolong-bolong ini. Betul. Nah lama-kelamaan semakin bapak lobongin banyak, dia semakin cari berita yang banyak itu. Maka tidak heran lama-lama akhirnya dibuat sesuatu di luar daripada bapak. Betul? Kemudian akhirnya pendeta tua ini bilang, betul juga ya, nggak boleh bolong-bolongan. Apa adanya. Tetapi dia bilang begini, Bapak, kalau koran ini Bapak boleh kasih kepada anak Bapak yang menurut Bapak dia bisa mengerti dan bisa bertanggung jawab dengan berita-berita ini. Tapi kalau anak di bawah nggak usah. Dia gunting-gunting berkasih. Nah anak kecil sampai anak besar carilah bolong-bolong itu. Sehingga anak itu belum mengerti apa-apa, dia lakukan apa yang bisa dia tahu dari situ. Apalagi di Indonesia, buser di mana-mana, gosip di mana-mana, apalagi apa hot apa itu, apalagi itu, apa itu, silet, apalagi itu, yang sudah 10 tahun tidak usah mikir lah, sadar tidak akan sampai mikir itu. Kalau sudah ada akses TV di sini berbolehlah, tapi bukan saya promosi akses TV, no. Nah, sehingga di sini kita melihat kadang kita tidak mengerti tingkat kedosaan. Adam dan Hawa tidak sampai pada titik itu. Sehingga menjadi sama seperti mereka tahu tentang yang baik dan jahat, tapi bukan tahu dari Allah, tapi tahu daripada iblis. Maka sebelum sampai kepada tingkat mereka mengerti arti hidup, mereka sudah salah, masuk ke dalam kejahatan dan kebaikan. Dan akhirnya mereka lebih cenderung jatuh ke dalam kejahatan daripada kebaikan. Maka dengan demikian kita melihat Allah usir mereka dari Taman Eden. Kenapa? Mereka sudah makan buah pengetahuan baik dan jahat, maka tidak boleh makan buah kehidupan itu lagi. Kalau makan kehidupan itu, maka dia boleh hidup, tapi selamanya dia hidup di dalam kejatuhan atau kejahatan. Maka dengan demikian dia diusir keluar. Betul? Ketika dia diusir keluar ke timur, Tuhan pagari Taman Eden dengan malaikatnya. Saudara, apa arti Taman Eden? Istilah Eden itu dari bahasa Anglo-Saxon dan juga bahasa Syria, artinya taman sukacita. Taman sukacita. Namun taman sukacita ini dipagari, punya pagar, dan pagarnya adalah firman Tuhan. Ketika manusia diusir keluar daripada taman itu, maka manusia tidak punya sukacita. Manusia tidak punya kegembiraan. Manusia tidak punya damai sejahtera. Maka Taman Eden adalah taman sukacita. Kenapa? Karena di situ ada pertemuan antara manusia dengan Allah. Pertemuan antara manusia dengan Allah. Di situ ada komunikasi antara manusia dengan Allah. Dan di situ ketika terjadi komunikasi, Allah dan manusia ada satu titik temu komunikasi di mana tidak ada kesalahan di sana. Kita sudah bahas itu dalam pasal 1 dan pasal yang kedua. Tapi ketika manusia keluar, mana putus hubungan antara manusia dengan Allah. Ini yang namanya mati. Mati rohani adalah mati di mana manusia tidak punya hubungan dengan Tuhan lagi. Putus. Sehingga dengan demikian hidup manusia penuh dengan dosa. Nah saudaraku, dari komunikasi ini Tuhan merespons tentang keberadaan manusia dengan 3 hal. Yang pertama, ada bahasa kasih. Betul? Yang kedua, ada bahasa keadilan. Dan yang ketiga, bahasa yang menutup supaya tidak ada sukacita, diusir keluar daripada taman itu sendiri. Maka saudaraku, ketika engkau jatuh dalam dosa, kau harus cepat kembali. Kalau kau tidak cepat kembali, sukacita tidak menjadi bagian dalam hidupmu, damai sejahtera tidak ada dalam bagian dalam hidupmu. Yang punya pengalaman itu pasti tahu itu. Bahkan yang mungkin yang suci kudus tidak pernah punya pengalaman itu. Tapi yang pernah jatuh, siapa di sini yang tidak pernah jatuh angkat tangan? Tidak pernah jatuh dalam dosa angkat tangan. Semua tahu? Pasti punya pengalaman. Ketika kita sungguh-sungguh dalam orang percaya, ketika kita gagal dalam dosa, damai sejahtera tidak ada di dalam hati kita. Betul? Sukacita nggak ada. Bahkan yang ada, biasanya lihat baik-baik. Nggak ada damai sejahtera. Nanti kita lihat Kejadian 4. Namun saya akan selang-seling lewat bayangan. Kejadian 4. Bagaimana bukti kehancuran manusia setelah komunikasi itu rusak. Ketika manusia diusir daripada Taman Eden, bagaimana dengan kondisi manusia? Kita melihat sudah satu contohnya Yakub, betul? Penipu.
Saya nama Yakub. Tidak, bukan Yakub ini. Yakub di dalam perjanjian lama. Penipu. Bahkan kita akan melihat bagaimana Kain dan Habil, bagaimana komunikasi mereka, bagaimana relasi mereka itu hancur berantakan. Nanti kita akan melihat itu. Nah di sini saudara, ingat, dalam bagian ini saya capek dan saudara juga capek. Karena memang kita harus memikirkan sesuatu yang sangat besar yang membukakan bagi kita tentang rahasia ini. Walaupun manusia jatuh, tapi Tuhan mengasihi. Walaupun manusia jatuh, Tuhan adil. Walaupun manusia jatuh, tetapi Tuhan mengusir manusia supaya tahu kalau jauh dari Tuhan pasti tidak ada damai sejahtera. Maka harus kembali kepada Tuhan. Amin. Pasti yang amin besar, pasti Dia yang bikin besar. Maka dia kembali, maka anugerahnya pun pasti besar. Itu maksudnya. Jangan lihat setengah-setengah. Maka dia akan mengalami anugerah yang besar. Saya percaya tangan Tuhan terbuka bagi saudara. Mungkin dalam komunikasi engkau gagal, kau mungkin menyakiti. Dalam komunikasi engkau tidak membangun, tapi engkau membutuhkan. Ingat, Tuhan datang untuk memulihkan engkau. Mari kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Kau boleh sungguh lagi mengajar kami saat ini melalui respons komunikasi dengan Tuhan kepada manusia. Walaupun manusia gagal, tapi Engkau datang Tuhan sebagai bukti. Engkau datang dengan kasih-Mu, Engkau datang dengan pengampunan, dan Engkau datang dengan kerendahan hati-Mu untuk menempatkan manusia kembali kepada posisinya yang semula. Walaupun manusia tidak mengindahkan Engkau Tuhan, bahkan manusia menuding tentang Engkau Tuhan, tetapi di dalamnya Tuhan kasih-Mu tetap ada. Namun di dalam kasih-Mu Engkau mengajar bahwa ada keadilan Tuhan di sana. Dan setiap dosa ada sanksi, ada hukum. Maka itu mengajar kami untuk tidak main-main dengan hidup ini. Tidak main-main dengan anugerah dan kemurahan yang Tuhan berikan bagi kami. Dan jikalau kami tetap dalam kekerasan hati kami, sukacita Engkau akan ambil dalam hati kami. Damai sejahtera Engkau akan ambil dari hati kami. Dan ketika kami kembali kepada Tuhan, damai sejahtera dan sukacita Engkau pulihkan bagi kami, karena pengampunan dan pendamaian Engkau telah berikan dalam hidup kami. Ajar kami untuk tidak berkanjang dalam dosa komunikasi, tapi ajar kami untuk boleh kembali kepada Tuhan, meneladani sikap kasih daripada Tuhan, meneladani sikap pengampunan dan kerendahan hati, sehingga dengan demikian Tuhan, hubungan kami satu dengan yang lain, dan hubungan kami dengan Tuhan tidak tersekat dan tidak ada masalah, tapi semuanya boleh berjalan di dalam anugerah Tuhan. Terima kasih atas kebenaran firman Tuhan ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, siapkan hatimu. Kita akan masuk di dalam perjamuan kudus kali ini. Kita angkat satu pujian, maukah kau jadi. Kita mengangkat pujian ini sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Maukah kau jadi roti yang terpecah bagiku,